Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Milayadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik penilaian dalam memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013 secara eksplisit meminta guru di sekolah agar seimbang dalam melakukan penilaian di 3 ranah. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan, yang kedua, afektif atau sikap, dan yang ketiga, psikomotorik atau keterampilan. Yang pertama adalah teknik penilaian sikap. Teknik penilaian sikap. Sikap itu adalah kecenderungan seseorang dalam merespons suatu objek yang tergambar dari sikap suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Guru dapat melakukan teknik penilaian sikap ini dengan berbagai cara. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada penilaian diri, yang ketiga ada penilaian antar teman, dan yang keempat adalah jurnal. Jadi ada 4 cara. Yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Instrumen yang digunakan itu merupakan pedoman observasi yang disertai dengan daftar cek atau skala penilaian, atau yang biasa disebut dengan rating scale yang disertai dengan rubrik. Dan yang kedua adalah penilaian diri. Penilaian diri ini adalah teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri, menggunakan daftar cek atau skala penilaian disertai dengan rubrik. Yang ketiga adalah penilaian antar teman. Penilaian antar teman di sini teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian kompetensi, sikap, dan perilaku kesehariannya. Instrumen yang digunakan juga sama kayak penilaian diri tadi, yaitu berupa lembar penilaian. Dan yang keempat adalah jurnal. Jurnal ini merupakan catatan pendidik baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang berisi tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilakunya. Jurnal ini juga bisa dikatakan sebagai catatan yang berkesinambungan dari hasil observasi. Teman-teman bisa lihat hasil rangkuman saya di sini. Bentuk penilaian yang kedua adalah teknik penilaian pengetahuan. Apa sih penilaian pengetahuan itu? Penilaian pengetahuan itu yang berhubungan dengan kemampuan atau tingkat kognitif siswa. Ada 3 teknik penilaian pengetahuan. Yang pertama ada tes tulis, ada tes lisan, dan ada penugasan. Tes tulis ini bentuk soalnya itu bisa berupa pilihan ganda, pilihan benar salah atau ya tidak, menjodohkan, melengkapi isian, jawaban singkat, uraian, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tes lisan. Tes lisan ini berupa soal atau pertanyaan-pertanyaan yang menuntut siswa untuk menjawab secara lisan juga. Dan yang ketiga adalah penugasan, yaitu penilaian oleh pendidik berupa tugas secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya di sekolah maupun di luar sekolah. Teman-teman juga bisa lihat catatannya di sini. Dan yang terakhir adalah teknik penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah penilaian praktik atau kinerja, yang kedua adalah penilaian produk, yang ketiga ada penilaian portofolio, dan yang keempat ada penilaian proyek. Kalau udah bicara penilaian produk, penilaian portofolio, atau penilaian proyek, itu serasa beda, serasa sama ya, tapi padahal pada ketiga ini tuh berbeda. Coba yang pertama itu teknik penilaian praktik ya. Teknik penilaian praktik itu penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan tugas yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya nih, tugas memainkan alat musik, menyanyi, atau menari, dan lain sebagainya. Kalau penilaian produk ini fokus pada hasil kegiatan dan karya siswa. Jadi siswa itu kita tugaskan, kita beri tugas untuk membuat sebuah produk atau karya gitu.
Kalau portofolio, penilaian portofolio ini berfokus pada sejumlah hasil karya siswa untuk melihat perkembangan pengetahuan dan keterampilan siswa secara berkesinambungan. Dan sedangkan kalau penilaian proyek ini tuh lebih kompleks lah. Jadi lebih kompleks dari penilaian produk dan penilaian portofolio. Karena kalau penilaian proyek ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadi intinya itu penilaian proyek ini lebih kompleks. Dan teman-teman bisa lihat catatannya di sini. Sekian penjelasan teknik-teknik penilaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.